Assalamualaikum, selamat sore Pak Tata. Waalaikumsalam, Mbak. Jadi Pak Tata, kenapa ini PKS memberikan dukungan kepada Mas Dito? Jadi kalau di PKS itu kan mekanismenya kita di daerah, itu tugasnya adalah berkomunikasi dengan semua calon. Nah ini yang kita lakukan dengan kontestasi yang ada di Kabupaten Kediri, termasuk satunya dengan Mas Dito juga. Itu yang kemudian kita laporkan ke provinsi dan ke pusat. Setelah kemudian dengan diskusi yang panjang, akhirnya kemudian pusat memutuskan untuk kita ikut mengusung Mas Dito dan Mbak Dewi di Pilkada tahun 2020 ini. Apa yang membuat PKS klik? Jadi kita beberapa kali sudah komunikasi dengan Mas Dito dan kita diskusi panjang lebar terkait dengan Kabupaten Kediri, misi beliau seperti apa, harapan kami di Kabupaten Kediri seperti apa, yang kemudian kita tuangkan dalam sebuah kontrak politik. Dan ternyata beliau setuju dengan kontrak politik itu. Ini yang insya Allah semakin memperkuat kita untuk kita mengusung beliau. Apa sih visi, apa sih kontrak politik yang disepakati antara PKS dengan Mas Dito sehingga merasa ya satu visi bisa bareng-bareng di kontestasi ini? Jadi secara personal kita memang sudah komunikasi. Ada beberapa hal yang kita sampaikan kepada beliau, harapan kami untuk ketika nanti beliau menjadi Bupati di Kabupaten Kediri. Yang pertama, kita berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam demi kemajuan dan kemaslahatan Kabupaten Kediri. Ini kontrak kita yang pertama itu kepada beliau. Kemudian yang kedua, kita meminta beliau berkomitmen untuk menyediakan pelayanan pendidikan gratis dan kesehatan gratis di Kabupaten Kediri. Karena ini bagi kami adalah kebutuhan yang sangat mendasar di masyarakat Kabupaten Kediri. Dan yang ketiga, berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kita ingin ada keterbukaan di sini, Mbak, karena kita berharap ke depan pemerintahan ini pemerintahan yang terbuka dan semua orang bisa terlibatkan. Oke. Nah, awam kan bisa melihat kalau PKS PDIP di konstelasi nasional ini berseberangan, tapi Kediri ini bisa jadi potret bahwa akrab nih nampaknya PKS dan PDIP. Kalau kami memahami bahwa politik antara nasional dengan lokal itu kan agak berbeda. Komunikasi kami dengan kawan-kawan di partai juga sangat baik di Kabupaten Kediri, tidak hanya dengan PDIP, tapi juga dengan yang lainnya. Tetapi untuk pilkada tahun kali ini sebenarnya komunikasi kami lebih kepada personalnya, yaitu Mas Ditonya. Oke. Nah, begitu. Kalau kita lihat dari komposisi partai yang mendukung Mas Dito di Kediri ini kan yang sisa belum menentukan sikap hanya P3 saja. Apakah ini PKS memang dari awal sudah klop dengan Mas Dito atau tidak ingin seperti di Solo yang abstain tidak menentukan sikap untuk memilih pasangan calon mana? Jadi keputusan mengusung Mas Dito ini baru tertuang kemarin tanggal 27 Agustus, Mbak. Jadi agak lama mekanismenya kita untuk menyampaikan kepada DPP karena keputusan adalah di tangan DPP. Maka ya baru-baru kali ini artinya memang kita partai yang ke-8 untuk mengusung Mas Dito. Bukan jauh sebelum hari. Baru-baru kali ini, baru-baru terakhir ini keputusan itu disampaikan oleh DPP kepada kami di Kabupaten Kediri. Yang membuat DPP cukup panjang prosesnya sampai 27 Agustus memberikan approval, memberikan persetujuan itu apa, Pak Tata? Ya ini, karena melihat dinamika Kabupaten Kediri. Dari banyak calon yang muncul, kemudian berkurang, dan akhirnya kemudian mengerucut hanya satu calon saja. Ya, hanya satu calon saja, yaitu Mas Dito dan Mbak Dewi. Dan di kami, mekanismenya adalah ketika satu calon itu, maka kita diminta untuk mengusulkan calon atau absen begitu. Nah, DPP yang memutuskan akhirnya. Jadi memang tidak langsung di awal, tetapi memang kita menunggu sampai kemudian finalisasi siapa calon yang siap untuk maju di Kabupaten Kediri. Oke. Dan PKS berkomitmenkah untuk all out, untuk maksimal dalam mendukung Mas Dito dalam pilkada nanti? Kami sudah diperintahkan oleh DPP, ketika DPP sudah memutuskan, maka insya Allah sudah menjadi tradisi PKS untuk kita all out, komitmen, istiqomah mengawal keputusan ini dan berjuang semaksimal mungkin untuk kemudian Mas Dito bisa menang dan menjadi Bupati di Kabupaten Kediri. Itu komitmen kami kepada
paslon yang kita usung seperti itu. Termasuk dengan partai-partai lain pendukung Mas Dito, apakah sudah betul-betul dibicarakan porsinya nanti saat kontestasi ini berlangsung? Kemarin kita barusan ketemu, insya Allah kita tidak membahas masalah porsi-porsi seperti apa, dan Mas Dito juga tidak mentargetkan setiap partai harus menyumbangkan berapa suara. Intinya adalah harapannya semua partai bekerja maksimal untuk menangkan Mas Dito dan Mbak Dewi begitu. Oke, apakah memang PKS hanya stick dari awal kepada visinya saja terhadap pribadinya Mas Dito, atau ada kontrak politik atau deal politik yang menarik yang ditawarkan? Bagi kami di pilkada ini adalah kita berharap bisa terlibat di dalam pengambilan keputusan, begitu. Nah, kita berharap ketika Mas Dito kemudian mengajak kami untuk kita berdiskusi dan membangun Kediri, maka itulah kita berharap juga bisa ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan atau kemudian pengambilan keputusan yang strategis di Kabupaten Kediri nantinya. Oke. Dan apakah akar rumput PKS juga satu suara untuk mendukung Mas Dito? Dinamikanya ya ada lah Mbak ya, namanya orang, namanya kader, ada yang setuju, ada yang tidak begitu. Tetapi sekali lagi kita ini partai kader, ketika sudah ada keputusan maka sampai ke tiap ranting pun kita siap untuk satu suara untuk mengusung Mas Dito. Jadi untuk di Kediri, PKS, PDIP tampak akrab sekali untuk mendukung Mas Dito. Terima kasih atas waktunya. Tidak cuma PDIP, Mbak, semua partai kita baik. Dengan semua partai. Baik, terima iya. kasih Pak Tata atas waktunya di Kompas Petang.